Eropa terpecah belah. Jokowi dan Putin malah dapat untung besar-besaran. Apakah benar? So indeed, this is a day for the history books. But above all, this is a day of joy and pride for the Croatian people. It is testimony of your amazing journey, your hard work, and your determination. It is a day of celebration not only for Croatians, but for all European citizens. Perintah Bapak Presiden Jokowi itu jelas. Memerintahkan kepada seluruh anggota kabinetnya bahwa Indonesia adalah negara-negara berdaulat. Kemerdekaan Indonesia didapatkan bukan pemberian, tapi merebut kemerdekaan dengan mengorbankan seluruh tumpah darah dan seluruh pengorbanan yang ada. Dengan harapan satu, kita nggak boleh didikte oleh siapapun termasuk Eropa. Didikte oleh siapapun termasuk Eropa. Halo sahabat Bagi Media. Negara Eropa terpecah belah mulai dari masalah kebijakan Jokowi hingga perang oleh Paman Putin. Perang dunia ketiga sepertinya akan segera terjadi jika Amerika, Eropa, dan Ukraina masih mengandalkan ego pemimpinnya. Mereka hanya mementingkan ego masing-masing, tidak memikirkan kesusahan rakyatnya. Tidak seperti Presiden Jokowi yang terus peduli dengan rakyatnya. Sahabat Bagi Media, sebenarnya Perang Dunia Ketiga ini sudah ditanda-tandakan dengan peperangan Rusia dan Ukraina, serta dengan inflasi yang terus naik dalam dunia ini. Membuat semua negara berpikir akan menaikkan keekonomiannya. Sementara di sisi lain hal itu, ada persoalan dalam perdagangan dunia yang merusak masalah geopolitik dunia. Apalagi dengan bantuan antar sekutu Blok Timur dan Blok Barat yang memberikan pasokan senjata kepada kedua negara tersebut dan malahan membuat gejolak perang semakin terjadi yang bisa berdampak pada pembukaan Perang Dunia Ketiga. Lalu, jika Perang Dunia III terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah ngumpet di bawah dipan kasur atau lari kemana? Tentunya jangan dipikir dulu karena dunia ini pasti akan aman. Mimin kembali ke topik. Sahabat Bagi Media, dilansir dari berita CNBC Indonesia, memang perang antara kedua negara Rusia dan Ukraina semakin memanas. Kali ini, Rusia bahkan memberikan peringatan keras kepada NATO yang merupakan aliansi politik dan militer internasional. Bidang keamanan yang terdiri dari negara-negara barat atau blok barat. Hal ini terkait dengan rencana NATO yang ingin memberikan bantuan persenjataan tambahan kepada Ukraina. Dalam sebuah pernyataan, Kremlin mendesak pengiriman ini dibatalkan dengan alasan bahwa senjata-senjata itu bisa saja menyerang wilayah Rusia. Ini nantinya akan mengancam postur keamanan dunia. Tentu saja ini benar adanya, bahwasanya pemicu dalam perang besar nanti adalah ketika Blok Barat memberi bantuan ke sekutu untuk melawan Rusia, yang bisa saja perang tersebut tidak akan dihentikan sebelum ada pihak yang menang ataupun kalah. Dalam hal ini, jika pihak sekutu masih memasok persenjataannya, perang tersebut tidak akan berhenti. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengutip pada minggu kemarin bahwa berpotensi ini sangat berbahaya. Itu berarti membawa konflik ke tingkat yang sama sekali baru, yang tentu saja tidak akan menjadi pertanda baik dari sudut pandang keamanan global. Sahabat Bagi Media, Peskov berbicara setelah Duta Besar Moskow untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov, mengatakan Rusia akan membalas jika Ukraina menggunakan senjata yang dipasok Barat untuk menargetkan wilayah Federasi Rusia atau semenanjung Crimea. Pada hari Jumat kemarin, Amerika Serikat mengumpulkan sekutu NATO-nya di Pangkalan Udara Ramstein, Jerman untuk putaran pembicaraan baru untuk mendukung Ukraina secara militer. Sejauh ini, beberapa anggota NATO tersebut untuk mengirimkan persenjataan tambahan bagi Ukraina.
Beberapa bahkan berniat mengirimkan tank Leopard sesuai yang diminta oleh Kiev. Sahabat Bagi Media, namun negara pembuat Leopard yang juga anggota NATO, Jerman, masih belum memberikan persetujuan lebih lanjut terkait hal ini. Padahal persetujuan Berlin merupakan kunci tank-tank itu bisa dikirimkan. Kanselir Jerman Olaf Scholz dilaporkan enggan mengirim senjata yang dianggap memprovokasi Moskow. Sumber pemerintah Jerman sebelumnya mengatakan Berlin akan mencabut keberatannya jika Amerika Serikat juga mengirimkan tank buatan mereka. Hal ini pun membuat ketegangan internal dalam NATO. Jika negara NATO ini akan resmi mengirimkan tank-tank besarnya ke Ukraina untuk melawan Rusia, sudah tidak digadang-gadang lagi kalau perang ini akan ke puncak besarnya. NATO pun akan siap ke medan tempur melawan Rusia. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan NATO akan memasok senjatanya ke Ukraina? Silahkan kalian komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurra!